Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan di sini saya akan memberikan atau menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tanggung jawab perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi, karena ada 3 Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan gambaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah kita laksanakan pada tanggal 9 Desember 2022. Pelaksanaannya kita laksanakan di Kota Bekasi karena kita memang sudah melaksanakan penandatanganan MOU antara Kota Bekasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Negara, dan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari kegiatan MOU tersebut. Nah, PKM ini kita menggunakan tema tentang bagaimana kita mensosialisasikan penanaman nilai-nilai Pancasila dan budaya anti korupsi kepada anak-anak sekolah dasar. Dalam hal ini adalah anak-anak usia dini, peserta didik sekolah dasar. Nah, dalam kesempatan ini kita laksanakan pada tanggal 9 Desember karena bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan itu salah satu momentum yang sangat tepat karena kita melihat bahwa saat ini sudah terjadi yang namanya degradasi moral dalam pelaksanaan Pancasila. Dan kenapa kita sangat penting melaksanakan kegiatan itu dan bertema tentang Pancasila dan anti korupsi? Karena kita melihat bagaimana korupsi yang terjadi itu sangat masif, kemudian itu sangat merugikan negara, dan itu bisa dirubah atau istilahnya bisa dikurangi kalau kita laksanakan sejak dini. Nah, ini adalah salah satu alasan kami kenapa kita memilih objeknya atau istilahnya pelaksanaannya itu adalah di sekolah dasar. Nah, kegiatan kami di sini adalah di SD Bekasi Jaya 7 dan SD Bekasi Jaya 3 yang kebetulan memang berada di lokasi Bekasi Timur di Kota Bekasi. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana upaya kami, ya, istilahnya kita semua mendidik anak-anak kita untuk bisa memahami apa itu Pancasila dan apa itu korupsi. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa saat ini sudah mulai menurun anak-anak mengenal Pancasila. Mereka hanya hafal sila 1 sampai dengan sila kelima, akan tetapi tidak bisa lebih jauh memaknai secara mendasar atau memaknai apa makna-makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu. Jadi hanya sekedar hafal, akan tetapi secara implementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak bisa terkontrol dengan baik. Sehingga di sana sini banyak tawuran, di sana sini banyak ketidakjujuran, anak-anak sudah belajar berbohong. Nah, ini yang merupakan salah satu alasan kami kenapa kami memilih anak-anak usia sekolah dasar atau pendidikan dasar ini sebagai lokasi kami untuk melaksanakan PKM. Nah, kita melihat bahwa pembentukan karakter itu tidak bisa serta-merta ataupun tidak bisa instan. Jadi pembinaan karakter, pembentukan karakter itu bisa dilaksanakan pada saat mereka masih dini, ya, masih kecil. Jadi usia SD itu adalah usia-usia transisi, usia untuk pembuatan fondasi, bagaimana sikap yang baik, bagaimana karakter yang baik, sehingga kita memberikan materi yang berhubungan dengan Pancasila dan anti korupsi secara aplikatif yang memang mereka bisa tangkap dengan baik, mereka bisa menerima dengan baik, dan kita memberikan contoh-contoh yang memang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka bisa membayangkan, oh ternyata ini tidak baik, oh ternyata ini melanggar hukum, atau oh ini tidak sesuai dengan Pancasila. Dan ternyata respon mereka luar biasa. Anak-anak calon-calon generasi penerus kita ini luar biasa sekali. Mereka sangat merespon, apalagi dengan posisi saat ini yang memang sangat deras, ya, informasi, digitalisasi. Jadi seakan mereka itu sehari-hari komunikasinya dengan gadget, ya, dan itu sedikit banyak kan berpengaruh dengan pola pikir maupun sikap mereka. Nah, mungkin
ini kalau dijadikan program yang terus menerus ya, program yang continue ya, yang sustainable, itu akan apa? Akan paling tidak ada usaha atau ada upaya bahwa pembentukan karakter ini akan bisa terwujud. Karena kita tahu bahwa karakter ini harus dibina, harus diberi pembelajaran, kemudian dilaksanakan itu sejak dini. Karena apa? Karena setelah dia dewasa, dia akan selalu mengingat, memorinya akan selalu jalan bahwa oh ternyata ini dulu yang pernah diajarkan, sehingga akan terbawa sampai dewasa. Dan akhirnya kita berharap bahwa dengan kegiatan ini akan menjadikan anak-anak itu menjadi manusia yang berkarakter bagus, kemudian mempunyai sopan santun yang bagus ya, sehingga apa yang kita harapkan tentang bagaimana implementasi Pancasila dan budaya anti korupsi ini bisa benar-benar mereka laksanakan. Nah, itu yang menjadi salah satu upaya kami dalam hal ini adalah dunia pendidikan ya, perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu pendidikan negara adalah seperti itu. Dan kita berharap bahwa dengan adanya informasi digital yang begitu deras, itu akan bisa kita counter atau paling enggak tidak kita tahan dengan upaya-upaya kecil kita ya. Jadi kita berharap bahwa mereka setelah pandemi selama 2 tahun itu benar-benar mereka kehidupan sosialnya itu hanya berkomunikasi dengan gadget ya. Itu dengan adanya upaya ini kita berharap bahwa akan kembali normal lagi. Kehidupan anak-anak itu akan kembali normal, bukan mereka komunikasi dengan gadget, akan tetapi benar-benar bagaimana kehidupan sosial mereka bisa terjaga. Itu yang kami sampaikan, dan kita berharap ke depan banyak kegiatan-kegiatan lain yang memang tujuannya adalah untuk pembangunan karakter. Karena dengan karakter yang baik akan memunculkan manusia-manusia yang berkualitas dan manusia-manusia yang unggul. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa upaya-upaya ini bisa berkelanjutan, sehingga apa yang menjadi tujuan negara ini, apa yang menjadi cita-cita negara ini, bahwa kita membutuhkan manusia-manusia unggul, bisa kita bina sejak dini. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.